Misi. Yes. Masuk. Duduk. Siap. Gimana Bin, kabar Bin? Sehat. gila. Kemana aja bro? Kita udah lama ketemu Bin ya? Kacauan sekitar 3 Bener. tahun ada kali. 3 tahun ya Bin ya? Wih, gue denger lu udah jadi kuliah di bimbingan konseling Bin. Alhamdulillah udah kelar juga ya. Kelar juga Bisa ya? lu lihat sendiri lah sekarang. Jadi apa lu? Ya, konselor lah. Wah gila, oke lah. Buka usaha kecil-kecil. Iya sih. Sibuk apa sekarang, Is? Gue ya sibuk itu aja sih, gue kerja. Bini di rumah 1, sama anak 2. Udah nikah aja lu nggak diundang saya kemarin. Aduh Bin, ya begitulah Bin. Gue juga nggak tahu Bin, lupa banget. Jadi aduh gimana Bin ya, sesuai yang udah kita obrolin di Bener. WA aja Bin. Jadi gue butuh cerita sama lo, ada hal yang berat yang nggak bisa gue tahanin, dan ini kayaknya gue harus konseling kayaknya ke orang yang emang tepat. Jadi ada permasalahan apa sebenarnya? Jadi gini Bin, gue kan udah punya istri sama anak ya. Gue punya istri sama anak nih. Gaji ya udah lumayan lah, semuanya cukup, bahkan lebih lah. Tapi ada satu sisi yang dimana nih buat batin gue tuh jadi kayak gak nyaman. Malah gue tuh ngerasa kalau ini tuh bukan diri gue gitu. Itu Bin. Terus tuh jadi permasalahan gini. Jadi gue ketika gue di rumah, gue tuh nggak seakur itu sama istri gue. Itu mulai dari kapan tuh udah ngerasa kayak gitu? Udah kan gue nih udah jalan 2 tahun ya pernikahan gue. Nah ketika pas masuk 2 tahun ini loh, udah mulai renggang hubungan istri sama suami sama istri gue nih. Gue nggak tahu kenapa istri gue kayak lebih banyak diem dan kayak cuek gitu sama gue. Padahal gue tuh kalau misalnya pulang kerja atau kayak gimana, itu gue sebenarnya gue butuh banget peran istri di situ tuh, gue butuh banget Pin. Tapi kerjaan sebenarnya lancar ya? Alhamdulillah lancar Pin, kayak ya udah kayak udah nyaman lah sama kerjaan gue yang sekarang nih. Kayak Tuhan udah ngasih gue kerjaan ini ya buat gue seriusin dan buat nafkahin keluarga gue gitu Pin. Kalau masalah kerjaan. Betul. Tapi istri kerja juga apa nggak di rumah? Istri gue nggak kasih kerja Bin. Istri nggak gue kasih kerja karena gue mau kayak istri gue fokus buat ngurus anak, jadi nanti anaknya kedidik nggak asal-asalan gitu loh. Anak usia berapa kalau boleh tahu, Is? Oh, buat anak gue yang anak pertama tuh udah 1,5 tahun dia umurnya. Nah yang kedua ini baru 6 bulan. Iya. Itulah. Jadi masih ya sibuk-sibuknya lah kalau misalnya bahasanya ngurus anak. Gue juga kadang tuh masih keteteran ngurus kerjaan sama ngurus anak tuh masih keteteran kalau gue tuh. Jadi tambah nih sama permasalahan ini, kayak permasalahan istri gue nih kayak cuek-cuek, terus sekalinya marah tuh meledak gitu. Kayak kayak apa ya? Kayak tiba-tiba mukul lah, terus marah-marahin lah, nggak jelas lah, terus kayak ngata-ngatain lah. Padahal kan gue juga di satu sisi gue tuh sudah memenuhi nafkah batin dan ininya kan, Kebutuhan lah ya kebutuhannya sama batinnya kan. Terus juga padahal itu udah lebih dari cukup tuh nafkah dari gue tuh semuanya tuh. Tapi ini kenapa ya istri gue nih kayak selalu kayak apa ya, marah-marahnya itu nggak jelas. Kayak malah tuh dia kayak nggak mikirin gitu perasaan gue tuh kayak gimana. Kayak dia tuh asal ngomong aja kan. Jadi gue kayak ya gitulah Bin, berat banget Bin. Jadi gue semua permasalahan itu jadi ngebuat gue nggak fokus pada kerjaan gue, jadi ngerembet ke semuanya gitu. Jadi kayak aduh gue pusing Bin, sumpah gue jadi nggak fokus, semuanya jadi berantakan. Gue juga sampai ditegur sama atasan gue kalau kerjaan gue tuh kurang bener. Biasanya gue dapat penghargaan karyawan terbaik, pas permasalahan ini gue down banget Pin. Tapi lu pernah ini gak sih ngobrolin gitu sama itu tentang ini? Belum pernah sih Pin. Belum pernah. Harusnya lu coba ngobrolin ini dulu sama istri lu biar lu tahu tanggapan istri lu kayak gimana, lu tahu jawaban istri lu gimana. Lu tanyain kenapa dia kayak gitu, apa ada penyebab lain, apa dia punya masalah yang lu nggak tahu, kayak gitu. Sebenarnya sih
Kelihatannya sih kayak nggak punya masalah ya, karena dia juga kan ngurusnya di rumah doang kan, nggak, maksudnya jarang lah kayak berinteraksi sama orang tuh, kayak ya udah kesibukannya itu ngurus anak itu doang. Jadi gue kayak nganggapnya ya istri gue baik-baik aja anjir, nggak ada apa-apa. Jadi kayak lebih kayak, makanya gue bingung nih kok bisa ya istri gue kayak kayak gitu anjir. Coba mungkin menurut gua ya, anak lu kan yang umur 1 tahun 1 tahun setengah mungkin udah agak ngerti sedikit. Coba lu tanya, kalau misalkan lu lagi kerja kan otomatis istri lu di rumah sama anak lu yang udah lu gede kan. Lu tanya, mama tuh di rumah tuh ngapain sih nak gitu. Itu saran dari gua aja. Terus kalau bisa coba lu ajak bini lu ya honeymoon, apa jalan-jalan, liburan ada refleksi. Mungkin dia jenuh di rumah mak, pasti bukan yang ngurus anak, nyuci baju segala macem. Ya emang udah ada porsinya masing-masing ya sebenarnya, cuman ya cobalah lu ajak dia untuk jalan-jalan lah minimal sama anak-anak lu juga. Lu udah pernah nyoba itu sebelumnya? Ya gue terakhir gue ngajak jalan istri gue sebelum gue punya anak. Udah lama banget dong. Parah. Udah 2 tahunan. Ya udah ya 1 tahun lebih lah gue udah Nah. nggak. Ya Mungkin bini lu di situ udah merasa jenuh, mungkin dia kangen dengan masa-masa lu pas masih lu belum punya anak, masa-masa lu masih manja-manja sama dia lah. Kayak masih berbunga-bunga gitu, mungkin dia kangen masa-masa itu. iya juga ya. Tapi Coba lu ulangin lagi masa-masa kayak gitu, lu praktekin lagi, siapa tahu bini lu butuh rayuan belayan-belayan manja dari suami tercinta. kacau. Itu gimana Bin ya? Tapi gue juga kadang bentrok sama jadwal kerja gue. Kadang tuh di 1 tahun terakhir ini tuh perusahaan gue tuh ada project, jadi digempur banget, jadi nggak ada waktu gitu loh. Makanya gue tuh kayak aduh bingung gue mau bagi waktunya itu kayak gimana. Sebenarnya gue juga pengen tapi belum nemu aja jadwalnya. Terus keburu istri gue kayak gini nih, makanya gue pusing banget. Tapi kerjaan lu sendiri ini sebenarnya udah tertutup jadwalnya pasti shiftan. Udah terstruktur jadwal ya Bin, jadi kayak Senin Jumat Sabtu Minggu libur, atau Senin Sabtu Minggunya libur, atau gimana? jadi gue tuh libur tuh setiap hari, gue tuh dikasih jadwal setiap hari. Tuh gue lupa lagi, ntar ya gue liat jadwal gue dulu. Silakan. Gue libur tuh hari, oh ya, gue libur tuh hari Jumat kalau gue. Jadi sebenarnya itu mepet banget sama weekend ya? Iya mepet banget, jadi gue kayak aduh mana ya coba nyari ini. Sedangkan pas gue ada hari libur, gue pengen istirahat di rumah kayak. Karena lu udah capek sama kerjaan ya, lu. capek sama kerjaan. Ya kan. Sedangkan besoknya lagi gue bangun Sabtu Minggu gue nggak ada libur Win. Iya. Senin gue terus saya masuk kayak gitu, pola gue terus muter-muter gini. Tapi kalau misalnya gue berhenti kerja ya bini gue sama anak-anak gue mau makan apa. Tapi lu di perusahaan ini udah berapa lama sih kalau boleh tahu? Gue kerja tuh udah ya 4 tahunan lah. Sebelum gue nikah gue udah kerja di situ. Lu udah masih kontrak apa udah karyawan tetap? Udah jadi kartap gue. Wih, udah bagus dong. Iya, alhamdulillah, makanya itu gue manfaatin banget. Kalau dari sepengetahuan gue ya, kalau karyawan tetap itu harusnya nggak cuti tahunan sih. Lu bisa gunain itu buat liburan sama bini lu seharusnya. Iya. Dan kalau boleh tahu nih, maaf nih kalau singgung, lu rumah sendiri apa kontrak? Gue udah punya rumah di Perum, di perumahan. Itu Di ini gue, apa di PIK rumah. oh di PIK ya. Iya. Ada cici-cici gue juga daerah situ. Oh gila kacau banget. Gue Kalau boleh tahu, rumah lu sama mertua lu atau orang tua lu dekatan apa itu? deket. Jauh Bin. Kan PIK tuh di mana tuh, pokoknya ke Jakarta. Pusat lah ya. Ya itulah. Terus Rumah mertua lu di mana? gue di Ciracas Bin. Itu Jalannya Bogor di situ, jadi jauh. Jadi bini lu juga kalau misalkan lagi kecapean dia nggak bisa ngeluh atau pulang ke rumah orang tuanya ya? Iya, soalnya jauh juga. Padahal di rumah gue udah kasih transportasi juga, kayak mobil. Gue mau mobil tuh satu-satu sama istri gue. Tuh. Jadi kalau menurut gua aja nih ya, lu udah 4 tahun kerja, lu ambil aja cuti lu. Mungkin itu setahun ya, setahu gua dapat lah cuti sekitar 2-3 minggu mungkin hitungannya ya. Sekitar 14 hari cuti dalam setahun itu ada. Lalu bisa gunain itu kayak misalkan di hari-hari spesial atau hari-hari penting lu, kayak misalkan
akhir tahun atau libur Natal atau juga hari anniversary pernikahan lu atau ulang tahun anak lu, itu menurut Iya. gua bisa lu gunain cuti lu di situ sih. Jadi bini lu juga nggak terlalu merasa hampa gitu sama hidupnya sekarang. Iya juga sih. Gue mikir kayak gue salahnya gue terlalu sibuk kerja, mentingin kerjaan gue daripada keluarga. Sebenarnya keluarga gue juga butuh perhatian dari gue gitu. Tapi lu pernah ngecek HP istri lu di rumah? Gua kalau ngecek HP istri sih paling kadang-kadang doang, tapi untuk sebulan kebelakang nih gue nggak pernah. Nah, soalnya ya HP gua sama HP dia nggak pernah password, jadi kayak ya udah lu mau buka, mau dia mau buka HP gue tinggal buka, gua mau buka HP dia tinggal buka gitu. Tapi lu tahu nggak kalau istri lu tuh mungkin punya bestie atau sahabat dari masa sebelum lu kuliah yang masih temanan baik sampai sekarang? Ada sih Pin. Ada. Apa sahabat istri gue nih, sahabat apa temen kuliah gue juga. Oh, Nah, mungkin ya bini lu tuh cerita tuh ke dia. Mungkin kalau lu emang mau niat menelusuri lebih lanjut kenapa bini lu begitu begini, lu bisa tanya sama sahabatnya. Mungkin bini lu lebih cerita ke temennya itu karena lebih punya waktu ketimbang buat cerita sama lu. ada gimana ya Pin ya? Gue malu Pin nanya sama temennya, karena gue takutnya dicap suami nggak tanggung jawab. Iya juga sih, karena lu juga mungkin ada rasa ketakutan kalau urusan rumah tangga lu malah kesebar keluar Ya ya. itu gue takutnya itu loh. Makanya udah gue cuman kayak ngandelin istri gue gitu. Makanya istri gue juga sebenarnya gak bisa diandelin, makanya dia kayak aduh marah-marah nggak jelas, ini tuh nggak jelas, jadi cuek, jadi nggak perhatian sama gue bingung di situ Pin. Itu pusing banget gue, makanya gue minta saran dari dulu deh. Gimana Pin ya, apa gue nyari kesenangan di perempuan lain aja ya? Itu menurut gua bukan suatu jalan sih sebenarnya buat menyelesaikan masalah yang lo alami sekarang, karena itu bakal nimbulin masalah baru sebenarnya. Aduh kan, tapi gimana ya, soalnya istri gue nggak, kalau gue bandingin sama Bentar, kenapa lu tiba-tiba bahas itu? Lu pernah ngelakuin itu sebelumnya? Tiba-tiba banget nih lu tiba-tiba mau cari kesenangan sama orang lain gitu, padahal sebelumnya lu cerita tentang istri lu. Lu pernah ngelakuin itu bro? Jujur deh coba, nggak usah tutup-tutupan sama gua mah, udah kita saling sharing, kebukaan aja, jujur. Jadi gua tahu intinya tuh gimana, permasalahan lu sebenarnya di mana, biar gua bisa mencari solusi yang baik dan benar gitu buat keluarga lu. Sebenarnya gue udah ada main belakang sih Ben, Oh, sama bini gue dari kapan? baru 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Iya, Itu lu belum tahu ini? nonton sama sekali Ben. Si orang ini tuh lu kenal dari mana sampai lu bisa main Teman belakang? kantor gue. Oh. Iya, jadi gak tau ya, ketika gue lagi hampa sama pelaku bini gue nih, terus ada temen perempuan kantor perempuan gue itu kayak bikin sikap dia hangat gitu loh ke gue, jadi gue jadi nyaman gitu loh sama dia. Lu gitu. merasakan kehadiran istri lu yang lama Ya, di perempuan yang baru ini? iya gitu Oh. loh Vin. Jadi gue kayak gue pengen ini loh yang gue cari itu sebenarnya. Jadi akhirnya gue jatuh kesana Vin, jadi gue berhubungan lebih sama teman kantor gue. Sayang banget Isya, harusnya lu nggak ngelakuin itu sih. Lu pernah berpikiran nggak sih kalau misalkan istri lu tahu tentang ini? Gue belum kepikiran sampai sana sih Vin. Gimana nih buruknya aja ya, perasaan lu gimana kalau misalkan bini lu yang ngelakuin itu di belakang lu? Coba. Sakit sih Vin, sakit banget. Lu udah tahu kalau perasaan itu bakal nyakitin, kenapa lu lakuin? Tapi gue butuh Vin, gue butuh rasa nyaman sama hangatnya dari seorang perempuan gitu Vin. Harusnya lu ingat juga Isya, anak lu di rumah udah 2 ya, masa lu mau bikin anak lu malu sih kayak gitu-gitu kan? Gimana kalau misalkan di lingkungan anak lu teman-temannya dia tahu kalau ternyata
bokapnya kayak lu lakuin hal kayak gini gimana, terus gimana nanti hubungan keluarga lu sama keluarga istri lu kalau misalkan tahu kelakuan lu kayak gini. Ini malah nimbulin masalah baru. Amit-amitnya nih ya, kalau sampai cerai gimana, emang lu mau pisah sama istri lu nanya? Oh, mau sih Bin, gue udah lama banget sama dia. Nah, lu pacaran tuh berapa lama sama dia? Pacarannya gue udah berapa ya? Gue udah 4 tahun gue pacaran. 4 tahun ditambah 2 tahun lu Iya. nikah, udah 6 tahun hubungan lu. Dan lu kenal dari dia dari masa kuliah juga kan. Iya. Masa lu mau hubungan lu sama istri yang udah 6 tahun hancur cuma gara teman kantor lu yang lu kenal belum lama, 3 bulan yang lalu? Masalahnya apa ya anjir? Gue gak tahu juga Bin. Ya gue tahu nih gue yang gue lakuin salah, tapi Harusnya nih Sya, yang lu ubah ini tuh sikap lu juga kepada istri lu. Mungkin lu juga kurang memberikan kenyamanan kepada istri lu. Mungkin istri lu juga merasakan hal yang sama, dia pengen dimanja-manja juga sama lu, tapi karena lu capek, lu sibuk kerja, jadi dia nggak merasakan hal itu. Mungkin dia juga melakukan hal yang sama ke lu. Jadi dia tuh gimana ya, lu membutuhkan kasih sayang dari dia, tapi dia juga mau feedbacknya. Dia bukan cuma mau uang lu aja ya, gitu. berarti gue harus kayak gimana Bin? Kalau gue sekarang ya, lu stop aja sama orang yang selingkuhan lu lah, kasarnya. Mumpung masih 3 bulan, Ya, selingkuhan lu stop. Dan gue bukan yang ngajarin lu atau ngasih saran yang lu ya, tapi usahain hal ini jangan sampai istri lu tahu. Lu bersihin semuanya, lu selesain semuanya sama selingkuhan lu ini. Lu ulang lagi cerita yang baru, lu buka lembaran baru lagi sama istri lu. Lu lakuin apa yang tadi gue namain, sampein, bener. Lu lakuin lagi. Lu harus apa ya, jadi jangan ganti orang, perbaiki suasananya. perbaiki suasana. Oke. Jangan ganti orangnya. Gitu dia. Gue juga ngerasa nyesel sih. Mungkin gue bakal dengerin saran dari lo, tapi ya gue butuh proses juga ini buat ngebersihin semuanya, buat kayak balik lagi untuk istri gue. Gue juga sayang banget sama istri gue. Ya karena itulah gue jadi berbuat khilaf. Ya gue juga ngerasa salah. Mungkin nanti next mungkin gue bisa lebih sayang lagi sama istri gue. Harus. Berdua lu tadi kesini pulang kerja langsung kesini? Gue langsung sini Ben. Gue udah izin sama istri gue pengen ketemu sama teman lama gue. Oke. Jadi tapi komunikasi tetap baik sebenarnya sama istri ya, cuman emang kurang romantis aja kalau di rumah. Iya itulah. Jadi kayak sebenarnya kalau dilihat dari luar sih gue masih harmonis, tapi di dalamnya itu Ya, di gua paham, itunya gua paham. yang nggak baik-baik aja. Respon dia juga masih baik kok. Gue izin kemana ya udah, tadi pulang jam pulang malam itu. Aku masih. Telepon masuk tuh. Oh iya, sorry. Halo? Iya ini udah selesai. Ya aku pulang ya. Ya nih, ya ini mau jalan pulang. Yaudah, yuk, bye bye. Yuk, love you. Istri nelpon deh. Ada telepon Pak, ini kita suruh pulang katanya. Ya udah. Kita nggak boleh lama-lama ini. Udah jam 11:30. Wah, iya, oh iya. Wah iya juga ya. Cepet banget kayaknya Kacau tadi banget sekarang beda. ya. Kalau saran saya ya, pulang nanti obrolin dikit-dikit romantisan. Kalau udah dapet villa, Kacau deh, langsung langsung aja ya. memperbaiki keharmonisan rumah tangga. Oke. Duh, Jangan lupa anak suruh tidur dulu. aduh, sebelum gue pulang gue boleh minta rekening lo gak sih? Aduh, ngerepotin deh. Ntar sewa aja pak. Gua kirim ya. Gua kirim aja, bro. Itu ya, ucapan terima kasih gue lah. Santai. Jadi Pin nih, gue pamit dulu ya. Iya. Makasih banget Pin ya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Yuk.